Karena proses saling mencintai itu harus diverbalkan, harus disampaikan dengan tutur kata. Jangan disimpan. Tentunya mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah 10 hari pertama saya diterima oleh Allah? Maka tidak ada jawaban pasti tentang itu, karena Allah yang paling tahu. Tetapi ada indikator yang bisa kita raba untuk melihat apakah Ramadan kita ini diterima oleh Allah ataukah tidak. Ada perkataan indah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan setiap kebaikan, kalau kebaikan itu telah diterima oleh Allah, maka Allah itu akan mendatangkan kebaikan dan semangat kebaikan yang lebih besar setelah kebaikan yang pertama diterima sama Allah. Jadi di dalam perkataan itu kalau kita konkretkan, kalau ada orang pada 10 hari yang pertama diterima sama Allah, diterima sholatnya, diterima tarawehnya, diterima qiyamnya, diterima sedekahnya, maka Allah akan menjadikan orang itu memiliki semangat yang lebih besar lagi pada 10 hari yang kedua. Kalau 10 hari yang kedua dia diterima oleh Allah pula, Allah jadikan dia pada 10 hari yang ketiga jauh lebih besar. Semangatnya lebih membaca daripada 20 hari yang pertama sampai akhir Ramadan menjelang. Nah itu pola yang menjadikan kita sama-sama meraba dan mencoba mencari jawaban. Kalau kita masih terjaga semangatnya, lalu kita berkeinginan untuk tidak banyak istirahat dan tidur malam, menggenjot tilawah kita, mendisiplinkan setiap ketaatan kita di bulan Ramadan ketika kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, berarti mungkin itu kabar gembira. Mungkin Ramadanmu 10 hari yang pertama telah diterima oleh Allah. Dan itu membekas dengan semangat kekuatan yang lebih besar pada 10 hari yang kedua. Semoga itulah yang kita harapkan. Oleh karenanya, kita tentunya harus melewati Ramadan ini dengan banyak berdoa. Karena doa itu bisa menutupi kekurangan. Doa itu bisa menambal yang bocor. Mungkin ada banyak amal kita yang bocor 10 hari yang pertama. Mungkin ada amal kita yang kurang maksimal pada 10 hari yang pertama. Dan kita khawatir amal itu belum tentu diterima oleh Allah. Bukankah yang menanam padi belum tentu panen? Bukankah yang merintis bisnis belum tentu sukses? Sama pula orang yang beramal itu juga belum tentu langsung diterima oleh Allah. Ketika kita menyadari kenyataan bahwasanya tidak setiap amal itu otomatis diterima oleh Allah, mari kita senantiasa mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah. Semoga Allah terima amal Ramadan kita. Jangan pernah ada satu malam yang kita lewati, kecuali malam itu kita selalu mengetuk Allah, mengetuk pintu langitnya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah sholat kami, terimalah tilawah kami, terimalah sedekah kami. Sesungguhnya Engkau lagi mendengar, lagi maha mengetahui. Semoga dengan doa tulus yang terus kita panjatkan, Allah mengampuni kekurangan. Allah menambal yang bocor. Allah menambahkan yang kurang. Dan Allah menebalkan yang tipis. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Oleh karenanya setiap malam, setelah kita beribadah tarawih, ataupun setelah tarawih kita tilawah sebentar, lalu sebelum kita istirahat, berdoalah supaya kita diterima amal kita di bulan Ramadan. Maka kita pula di dalam bulan Ramadan semoga kita juga senantiasa terjaga hati kita. Karena terkadang Ramadan itu menjadikan kita hanya fokus menjaga perut dan lambung kita dari makanan dan minuman. Tapi kita lupa bagaimana menjaga hati kita dari berbagai macam perkara yang merusaknya. Salah satu perkara yang merusak hati di bulan Ramadan, yaitu adalah ketika kita di balik setiap ketaatan kita, di balik setiap ibadah yang kita lakukan, kadang-kadang kita memiliki sifat ujub, memiliki sifat tinggi, memiliki hati yang melangit terhadap setiap pencapaian ketaatan yang telah kita lalui. Kadang-kadang di balik tilawah kita merendahkan orang yang mungkin di mata kita tidak tilawah. Terkadang di balik tarawih kita, kadang-kadang kita merendahkan dan melecehkan orang-orang yang seliweran di mana-mana ketika mereka masih berada di jalan, ketika kondisi masjid sudah dilaksanakan tarawih dan kita berkomentar.
Malam-malam Ramadan masih sibuk dunia. Kadang-kadang kita ketika kita itikaf, kadang kita merendahkan orang yang masih bekerja pada 10 hari yang pertama. Lalu kita mengambil kesimpulan, rugi banget sih 10 hari pertama kok masih kerja. Bukan 10 hari terakhir kok masih kerja. Bukannya fokus sama Allah. Kadang-kadang itulah yang justru merusak amalan Ramadan kita. Karena tingginya hati kita, melangitnya jiwa kita itu yang menjadikan merendahkan orang. Dan itu termasuk dosa yang sangat besar di balik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, itulah yang menjadikan kita semoga menjaga hati kita. Di balik setiap tilawahmu, di balik setiap sedekahmu, di balik setiap tarawehmu, semoga kita senantiasa tetap terjaga. Bagaimana kita memiliki hati yang merendah kalau sudah berhadapan serta berurusan dengan urusan hati kaum muslimin yang lainnya. Karena terjaganya hati dengan tidak mengambil kesimpulan tentang saudaranya itu jauh lebih menyelamatkan daripada keberanian hati kita untuk merendahkan. Hanya karena kita merasa lebih baik daripada mereka. Semoga Allah menjaga hati kita di bulan Ramadan. Dan semoga kita menjadi siswa-siswi Ramadan. Bukan hanya fokus pada apa yang kita tahan dari urusan makan dan minum, tapi berusaha bahwasanya Ramadan itu menghadirkan sebuah komitmen tingkat tinggi menjaga Ramadan kita dengan hati yang terbaik. Semoga Allah mudahkan. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Pak Eri dan Bu Nia, dan kepada seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sebuah istiqomah. Pertolongan Allah itu yang paling besar istiqomah. Istiqomah dalam taat, istiqomah dalam ibadah. Dan istiqomah kita di dalam ketaatan yang kita goreskan ketika kita di bulan Ramadan. Semoga semangat ini tetap berada di atas permukaan hati kita hingga akhir Ramadan datang. Konsistensi semangat di bulan Ramadan itu bukan perkara yang gampang. Maka itulah yang menjadikan kita juga berdoa. Semoga Allah teguhkan hati kita, Allah anugerahkan istiqomah di dalam jiwa kita, di dalam melakukan ketaatan. Sehingga melakukan ketaatan itu sampai akhir Ramadan kita. Dan semoga setiap ketaatan yang telah kita lakukan dengan bersuka cita, dengan penuh kebahagiaan di awal Ramadan, maka ketaatan itu konsisten mendampingi kita, membersamai kita sampai nanti akhir Ramadan. Dan kita juga berharap bukan hanya di akhir Ramadan, bahkan kita melanjutkan estafet kebiasaan itu hingga luar Ramadan. Ramadan itu bukan hanya sekedar nama bulan. Tapi Ramadan itu sejatinya bukan hanya sekedar nama. Tapi Ramadan itu sebenarnya merupakan pola hidup idealnya seorang mukmin. Siapapun yang mereka mampu menjalani kehidupan sehari-hari, sebagaimana dia menjalani kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan itulah versi terbaiknya diri kita. Versi terbaiknya diri kita ya ketika kita di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menghadirkan pola hidup itu dalam kehidupan di bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi mereka yang senantiasa terus berdoa dan berharap kepadanya. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur betul kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah itu begitu besar, syukur kita yang terlalu kecil. Nikmat Allah itu terlalu agung, tapi syukur kita yang sering terabaikan. Nikmat Allah itu begitu berlimpah, tapi keinginan kita yang menghilangkan kesyukuran pada hati kita. Kita semoga tidak menjadi orang yang pandai menghitung ujian, tapi tidak pandai untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lapisan demi lapisan, gelombang demi gelombang. Kita pasti merasakan betapa besarnya nikmat yang sudah Allah torehkan pada kehidupan kita. Janganlah keinginan yang kita miliki menghilangkan samudra kebaikan yang sudah Allah hadirkan kepada kita.
Janganlah satu mobil yang menjadi cita-citamu kamu beli, menjadikan kamu lupa bahwasanya Allah sudah memberikan kepadamu motor, Allah memberikan kepadamu rumah, Allah memberikan kepadamu laptop, Allah memberikan kepadamu handphone, dan Allah juga memberikan kepadamu berbagai macam hal kenikmatan. Jangan hanya karena kita sedang ingin membeli satu rumah yang kita idam-idamkan, lalu kita melupakan berbagai macam nikmat yang sudah Allah hadirkan untuk kita. Terkadang bukan apa-apa yang menjadikan hilangnya syukur kita, tapi yang menjadikan hilangnya syukur kita itu adalah keinginan-keinginan yang terus kita biarkan, lalu akhirnya menghilangkan kesyukuran dari apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Keinginan itu tidak salah, keinginan itu tidak maksiat. Tapi kalau keinginan itu menghilangkan rasa syukur kita, itu aib besar. Dan kita akan tersiksa dengan keinginan yang membuat kita selalu merasa kekurangan. Semoga Allah hadirkan keinginan yang lumrah. Semoga Allah hadirkan keinginan yang wajar, yang tidak menghilangkan bagaimana syukur kita kepada Allah dalam setiap perkara kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas tentang kajian sifat yang keberapa? Sifat yang ke-18. Bahwasanya di antara perkara anak tangga dan poin yang menjadi perhatian kita, yaitu adalah kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memiliki modal cinta. Modal cinta kita bukan hanya kepada Allah supaya kita dicintai oleh Allah. Modal kita untuk dicintai oleh Allah bukan hanya bermodal kita mencintai Rasulullah, tapi termasuk di antara modal yang dibutuhkan supaya bisa mendapatkan profit agung, yaitu dicintai oleh Allah, yaitu ketika kita punya modal untuk mencintai sesama mukmin, sesama hamba Allah yang menjadi alasan dan latar belakang kita mencintainya bukan karena pansos, bukan karena privilege, bukan karena ada keuntungan bagi-bagi, tapi alasan kita mencintai hamba yang beriman itu semata-mata karena Allah. Maka Allah itu paling ridho ketika Allah dijadikan alasan terbesar ketika seseorang mencintai sesama hamba, lalu kecintaan yang terjadi di antara mereka semata-mata karena Allah. Inilah sejatinya perkara yang membuat jengkel setan. Karena sesungguhnya ketika kita menjadi orang yang beriman, salah satu tugasnya orang yang beriman itu membuat jengkel setan. Dan di antara perkara yang membuat jengkelnya setan itu apa? Yaitu ketika seorang mukmin mereka saling mencintai semata-mata karena Allah. Mereka saling memberikan rahmat, mereka saling memberikan kasih sayang di antara mereka, sehingga kasih sayang yang mereka miliki di antara sesama orang yang beriman, maka itulah yang akan menurunkan rahmat dan akan menyegerakan manusia mendapatkan kebaikan akhirat dengan surga ketika mereka saling mencintai karena Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, orang yang selalu mencintai karena Allah, mereka mendapatkan sebuah kabar gembira dari berita surga. Lahum manabir min nurin yaghbituhumul anbiya'i wa rasul. Sesungguhnya orang-orang yang mereka saling jatuh cinta karena Allah semata, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ketika mereka saling mencintai semata-mata karena Allah, kelak pada waktu hari kiamat, Allah memberikan kepada mereka sebuah mimbar yang begitu megah, begitu agung, begitu indah. Mimbar itu tidak terbuat dari kayu jepara. Mimbar itu tidak terbuat dari partikel. Tapi mimbar itu terbuat dari cahaya yang begitu indah. Yughbituhumul anbiya wa rasul. Membuat para nabi dan para rasul itu iri dengan mimbar yang begitu indah itu. Dan mimbar indah itu diberikan untuk siapa? Bukan yang mereka melaksanakan sholat, bukan mereka yang membayarkan zakat dan sedekah, tapi mimbar itu diberikan kepada orang yang mereka saling bertemu, mereka saling menyayangi,
mereka mengalahkan segala prasangka buruk mereka, dan mereka saling merahmati, mereka saling mencintai karena Allah. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan mimbar yang begitu indah, yang terbuat dari cahaya, yang membuat para nabi pun merasa terkesima ketika melihat mimbar itu ketika diberikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Inilah salah satu amalan ibadah, bukan makhluk. Dia merupakan amalan ibadah hati, tapi berdampak besar pada kehidupan. Allah paling senang ketika hamba yang Allah ciptakan, lalu mereka saling berkerumun, mereka saling berinteraksi, lalu dari kerumunan dan interaksi itu mereka saling mencintai. Tidak menafikan adanya kekurangan masing-masing mereka. Iyalah, manusia ketika saling mencintai karena Allah bukan berarti masing-masing dari manusia itu tidak punya kekurangan dan kesalahan. Ya, tetap ada kekurangan dan kesalahan. Tapi mereka selalu memiliki hati yang besar untuk lebih besar mencintai saudaranya karena Allah dan memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada. Karena sekali lagi, mereka ingat betul bahwasanya mencintai karena Allah itu merupakan perasaan hati yang langsung diintervensi oleh Allah untuk mendapatkan perlindungan pada kehidupan di dunia dan mendapatkan perlindungan pada kehidupan di akhirat. Makanya termasuk di antara 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Itu adalah mereka yang saling mencintai karena Allah semata. Kita bisa bayangkan ya, ketika ada sebuah naungan pada saat ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil. Hari ini sedang heboh di Brasil, matahari bersinar teriknya hingga mencapai 60 derajat Celcius. Maka sesungguhnya itu baru 60 derajat Celcius. Padahal ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, berarti ribuan Celcius yang akan terjadi ketika manusia di akhirat. Dan manusia tidak mati, memang manusia disetting untuk mampu untuk menerima sinar matahari. Cuma dia akan kesakitan dan akan kelelahan. Dan orang ada yang diberikan naungan oleh Allah pada saat itu, yaitu orang yang salah satunya mencintai karena Allah. Nah, inilah yang semakin memberikan arti kepada kita. Iman itu mempersaudarakan. Sunnah itu merekatkan. Makanya filosofinya orang yang beriman, filosofinya orang yang mengikuti sunnah itu apa? Jadilah jarum yang merekatkan. Jangan menjadi gunting yang mengkoyak-koyakkan. Jadilah air yang mengademkan, bukan menjadi api yang saling merobek dan saling membakar dan menghanguskan. Sedih rasanya kalau kita jumpai fenomena yang terjadi di banyak tempat. Orang ngaji, orang mengikuti kajian, tapi ujungnya hanya untuk bermusuhan. Dia bermusuhan dengan bapaknya, padahal bapaknya beriman. Hanya karena masalah kunut. Akhirnya dia memusuhi bapaknya dan menganggap bapaknya tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sedih rasanya kita ketika pada hari ini, pada fenomena yang kita jumpai. Bagaimana ada orang ngaji, tapi dalam persoalan-persoalan yang masih terjadi perdebatan di antara para ulama dan khilaf, dia menyikapi perbedaan itu sebagaimana antara menyikapi kekufuran dan keimanan seseorang. Sehingga dia lebih mengedepankan permusuhan daripada perbaikan yang ada di antara mereka. Maka itulah yang menjadikan kita mengerti, itulah yang menjadikan kita memahami betul betapa persaudaraan itu bukan hanya sekedar kita saling mencintai karena Allah, karena bukan dari nasab yang sama dan bukan dari golongan darah yang sama pada keluarga besar kita. Tapi mencintai karena Allah itu urusan besar. Dan itulah salah satu di antara tujuan diturunkannya Al-Quran, disyariatkannya sunnah pada kehidupan adalah menjadikan kita saling bersaudara. Dan itu kenikmatan yang sangat agung pada kehidupan kita. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'ja'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah terhadap satu kenikmatan yang kalian dapatkan dari Allah, di mana kalian dulunya saling bermusuhan, lalu hadirnya iman, hadirnya Islam itu mempersaudarakan kalian.
lalu kalian menjadi hamba yang bersaudara. Kalau kita melihat pada ayat itu, kita akan ingat bahwasanya kita akan mengetahui bahwasanya persaudaraan, bahwasanya diturunkannya Islam itu adalah mempersaudarakan di antara manusia yang dulunya mereka saling bermusuhan. Dan itu termasuk nikmat yang besar. Makanya sekali lagi, saling mencintai karena Allah itu perkara besar. Perkara inilah yang menjengkelkan setan. Perkara inilah yang membuat setan itu kalap, emosi, marah kalau sudah mendapati manusia saling bersaudara. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah riwayat yang sahih, Inna syaitana qad ya'isa ayya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah berputus asa untuk kembali menjadikan patung disembah kembali di Jazirah Arab. Di Mekah dan Madinah terutama. Sudah berputus asa. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi setan itu tidak pernah berputus asa untuk terus meniupkan permusuhan di antara sesama mukmin. Mereka bertikai, mereka bermusuhan, mereka saling membuang muka, mereka saling membenci, dan mereka begitu getol untuk saling menjatuhkan kehormatan. Dari perkara menjatuhkan kehormatan, akhirnya berlanjut menghalalkan darah sesama muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita terkadang sangat bersedih mendapati bagaimana bangsa kita, umat kita di kotak-kotak dengan adanya sebuah teori divide and impera, saling dipecah belah. Ada yang ditahan, ada yang diinjek, ada yang dijunjung. Yang akhirnya terus mewariskan pertikaian dan permusuhan di antara umat ataupun di antara anak bangsa. Dan akhirnya sering kita dapatkan bagaimana dua kelompok yang bertikai. Kadang-kadang yang satu ngomong Allahu Akbar, yang satu juga ngomong Allahu Akbar. Enggak ada selesainya. Dan akhirnya menjadi sebuah perkara di mana para setan bergembira, mereka pesta, mereka bertepuk tangan karena tidak ada yang mencintai permusuhan kecuali setan. Dan banyak orang yang tidak sadar dia telah menjadi setan dalam bentuk manusia. Ya. Jadi kalau ada di antara manusia entah ustadz, guru ataupun murid sekalipun, kalau sudah mengkondisikan untuk bermusuhan, bertikai, lalu tidak ada niatan untuk menjaga persaudaraan, begitu gampang untuk menjatuhkan kehormatan, hati-hati. Mungkin mereka telah setapak demi setapak, selangkah demi selangkah mengikuti apa yang distrategikan oleh setan, mengikuti planning dan rencana yang diberikan oleh iblis, sampai akhirnya mereka tidak sadar. Manusia-manusia yang terkadang sudah beriman sama Allah justru menjadi manusia yang menyukseskan program bersanya iblis untuk menjadikan setiap orang itu bermusuhan di antara orang yang beriman. Makanya Nabi itu semangatnya selalu mempertemukan, semangatnya selalu mempersaudarakan. Karena Nabi itu secara tidak langsung menempatkan bahwasanya iman itu merupakan mahar tertinggi untuk menjadikan setiap orang yang beriman itu saling bersaudara. Setelah kita tahu betapa besarnya kedudukan saling mencintai karena Allah, mencintai teman, ketaatan kita, ketika kita habis umroh, ketika kita habis ikut kajian, ketika kita habis ikut daurah ataupun series, lalu akhirnya kita ketemu orang-orang yang sama dalam perjalanan kita ketika melakukan ketaatan itu, lalu kita membuka hati kita untuk bersaudara dengan mereka, walaupun mereka bukan orang yang kita kenal sebelumnya, maka itu jangan dianggap itu biasa, itu perkara besar, itu perkara berpahala. Bagaimana tidak berpahala? Dua orang asing yang asalnya berjumpa, lalu mereka mendekat, membuka hati, saling merespek dan saling mensupport kebaikan di antara mereka, maka tidak mungkin itu tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Karena untuk menjadikan orang yang asalnya asing lalu membuka hati kepada orang baru itu tidak ringan dan itu tidak gampang. Makanya akhirnya sekali lagi, siapapun di antara kita yang selalu berusaha bersahabat,
Ketika kita berkumpul dan berinteraksi di tempat-tempat kebaikan, ibu dan bapak habis ngikutin misalkan daurah, habis ngikutin series, habis ngikutin umroh, habis ngikutin acara safar dalam kebaikan dan ketaatan. Lalu kita mendapatkan teman-teman yang baru, yang kita melihatnya ada kebaikan pada diri mereka, untuk senantiasa menjadi teman-teman kebaikan kita menuju kepada Allah. Dengan harapan bisa saling menasihati karena Allah, dengan harapan untuk saling bisa mensolati nanti ketika kita wafat, maka perkara kita membuka hati kita terhadap orang yang dulunya asing dan hari ini akrab, dan keakraban itu semata-mata karena Allah. Kita tidak mendapatkan profit, kadang-kadang profit kita jadi berkurang ketika kita menjamunya, kadang-kadang uang kita jadi sedikit berkurang ketika kita memuliakan orang-orang itu ketika hadir dalam teras kehidupan kita. Sekali lagi, itu mendapatkan notif dari Allah langsung. Dan itulah yang akan terus dibersamai oleh Allah, karena setiap usaha untuk saling menjaga persahabatan yang dilandasi semata-mata karena Allah, maka semuanya akan dibayar cash dan kontan oleh Allah semata. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, berarti mencintai karena Allah, konsep yang mungkin orang Eropa tidak akan pernah mengenalnya. Mungkin konsep yang orang ateis, komunis, sekuler tidak akan pernah mereka mengetahui. Konsep ini hanya dikenal sama mereka yang terus berharap untuk mendapatkan rahmat. Dan mereka tahu bahwasanya di antara rahmat yang bisa kita peroleh dan kita dapatkan, yaitu adalah ketika kita membuka hati kita mencintai seseorang semata-mata karena Allah semata. Itu yang harus kita sadari sesadar-sadarnya. Mencintai orang yang dulunya asing, lalu hadir dalam kehidupan kita, dan kita tidak mendapatkan apapun darinya, kecuali adalah kebaikan demi kebaikan, kita saling mensupport kita menuju kepada Allah. Sekali lagi, walaupun tidak sebagaimana orang rukuk dan sujud, tapi apa yang menjadi interaksi mereka? Apa yang menjadi interaksi mereka? Itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Itulah yang menjadikan dahsyatnya sunnah yang Allah ajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Kita hari ini akan meneruskan, berarti ada beberapa kewajiban yang sudah kita bahas. Yaitu adalah bagaimana ketika kita saling mencintai semata-mata karena Allah. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah itu yang pertama yang harus dilakukan olehnya, ini kita buka, saya khawatirnya. Yaitu adalah yang pertama yang sudah kita jabarkan dan sama-sama kita sudah mengerti, yaitu keikhlasan di dalam berteman. Bahwasanya ketika kita berteman, tidak ada yang kita harapkan kecuali karena Allah. Banyak alasan orang itu berteman. Karena profit, karena bansos, atau karena motif-motif tertentu dan tendensi tertentu. Siapapun yang dia berjumpa, lalu dia bersih dari semua motif dan tendensi itu, lalu dia dapatkan Allah di balik usahanya ketika bersahabat dengan seseorang, nah itulah yang disebut dengan orang yang ikhlas di dalam berteman. Yang kedua, yaitu lembut dan indah ketika kita menasihati teman-teman kita. Artinya, ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu dengan seseorang, kita tahu betul bahwasanya mereka bukan orang yang sempurna. Bertemu dengan orang solih itu bukan berarti kita ketemu malaikat yang tidak melakukan kesalahan. No, tidak itu terjadi. Bertemu dengan seseorang yang kita pilih dia menjadi orang yang kita cintai karena Allah, itu bagaimanapun dia tetap memiliki sisi manusia biasa. Kayak kita. Kita bukan malaikat, dia pun bukan malaikat. Kita pun bukan nabi, dia pun bukan nabi. Maka diwajibkan, kalau mereka saling berjumpa semata-mata karena Allah, maka setiap mereka yang berjumpa karena Allah, mereka itu ketika mendapati kesalahan, mengingatkannya dengan selembut mungkin.
Dan ketika menasihatinya, menggunakan metode yang terbaik dari semua metode yang ada ketika mengingatkan saudaranya. Tidak menggunakan nada nyinyir, tidak menggunakan sindiran, tidak menggunakan kata yang merendahkan, dan tidak pula menggunakan narasi yang melecehkan. Karena apa? Nasihat itu menginginkan kebaikan dari orang yang kita berikan nasihat. Dan kita tidak mungkin memberikan sebuah kebaikan kalau dengan cara yang buruk. Karena nasihat dengan cara yang buruk itu sebagaimana kita mencuci piring dengan santan kelapa. Bukan tambah bersih, tapi malah tambah kotor dan berminyak piring-piring kita. Yang ketiga yang sudah kita bahas, yaitu adalah bagaimana ketika kita memiliki kewajiban dan komitmen di dalam kita bersaudara, yaitu adalah menutup aib, ya, menutup aib, ya, tentang apa yang kita jumpai dari saudara kita. Terkadang dalam perjalanan kita berteman, ada yang terbuka aibnya. Karena apa? Semakin dekat, ya semakin kita akan melihat aibnya. Kita ini kalau dekat sama orang, beda dengan orang yang jauh. Kita kalau melihat orang dari kejauhan, tampaknya mulus, tampaknya nggak ada masalah. Tapi ketika kita dekat, biasanya apa? Kelihatan. Oh, jerawatnya kelihatan. Oh, ternyata di bibirnya ada jahitan dari satu sobekan. Itu kelihatan. Karena dekat itu semuanya menjadi kelihatan. Maka ketika kita menyadari konsekuensi kita bersahabat itu menjadi dekat. Dan ketika menjadi dekat kita pasti akan menjumpai aib. Komitmen orang yang saling mencintai karena Allah itu mereka menutup aibnya. Menutup aib itu termasuk salah satu perkara pahala yang besar sekali. Ada sebuah riwayat, saya lupa hadisnya, tapi kurang lebih maknanya begini. Siapapun yang ingin dikuatkan dan diteguhkan ketika dia melewati sirat, hendaklah dia menjaga aib dari saudaranya. Jadi nanti ada orang-orang yang ketika dia melewati sirat, maka pegangan kakinya kepada sirat itu begitu kuat. Sambaran demi sambaran dari jilatan api neraka yang mengaum dengan penuh kemarahan dan kemurkaan tidak mempengaruhi dan tidak menggoyahkan langkah mereka ketika melewati sirat. Siapa orang yang diteguhkan ketika melewati sirat itu? Yang diteguhkan ketika melewati sirat itu orang yang mereka menutup aib saudaranya. Ketika dia pernah mendapatkan kesempatan menjumpai aib saudaranya. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Sebagaimana manusia memiliki jantung dan paru-paru, sebagaimana itu pula logisnya manusia itu memiliki aib. Saya pun memiliki banyak aib. Siapapun manusia memiliki banyak aib. Ada ulama terkenal itu, Fudail bin Iyad, itu pernah bertutur, "Lau alimu alayya minad dunubi la rajamuni bil hijarah." Kalau orang itu tahu betapa gedenya aib yang aku miliki, pasti mereka akan melempari aku dengan batu. Karena memang manusia itu pasti punya aib. Ketika aib itu menjadi konsekuensi manusia, yang pasti ada pada kehidupan manusia, sebagaimana manusia memiliki jantung, paru-paru, liver, lambung, maka Allah itu menguji temannya dan Allah menguji sahabatnya dengan aib yang dia jumpai dari saudaranya. Terkadang ada di antara bapak ibu berteman cukup lama, tiba-tiba menjumpai aib saudaranya, kelihatan. Kadang-kadang Allah perlihatkan aib itu kepada dirimu, karena Allah sedang menguji dirimu, apakah kamu menutup ataukah tidak. Makanya kan berulang-ulang selalu saya sampaikan, mengetahui aib saudara kita itu berat sekali. Karena kita akan diuji oleh Allah, dan Allah akan menempatkan spotlight-nya kepada kita. Seberapa lama kita kuat menjaga aib itu sepanjang hidup kita. Kalau kamu berhasil menjaga aib itu, Allah akan teguhkan langkah kakimu ketika melewati sirat yang menegangkan dan mendebarkan.
Yang keempat, yaitu mengabarkan kepadanya kalau kita mencintai. Kalimat kita, kondisi kita ketika mencintai itu, jangan malu untuk mengatakan kita mencintai karena Allah. Saya jangan malu mengabarkan saya mencintai Pak Eri semata-mata karena Allah. Inni uhibbuka fillah. Saya mencintai Pak Eri karena Allah. Karena proses saling mencintai itu harus diverbalkan. Harus disampaikan dengan tutur kata. Jangan disimpan. Lalu kita menyimpan di dalam hati. Lalu kita merasa risih kalau harus mengucapkan. Yang membuat kita sekarang risih karena kondisinya tidak lazim ketika hari ini sudah terlalu banyak dosa. Sehingga akhirnya perkara sunnah itu menjadi terasing. Padahal mengabarkan kalau kita mencintai seseorang karena Allah itu termasuk perkara yang lumrah selumrah-lumrahnya dulu pada zaman para sahabat. Dan tidak ada yang merasa sungkan dengan kalimat itu. Karena itu kalimat doa yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita kabarkan kepada saudara kita. Kabarkan. Siapapun yang telah berhasil membuatmu jatuh hati dengan apa yang dia miliki, entah perkataannya, entah sikapnya, entah supportnya dia kepada kita, dan kita jatuh cinta kepadanya karena Allah, ketulusan dia, maka kabarkanlah. Karena mengabarkan kalau kita mencintai dia itu merupakan bagian dari rumpun ibadah yang bernilai pahala. Sekarang yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima termasuk salah satu di antara perkara yang menjadi komitmen kita ya, untuk mencintai seseorang semata-mata karena Allah, yaitu adalah ittikhadul akh was-shadiq al-mu'min as-salih. Yaitu adalah diutamakan dan diprioritaskan. Diutamakan dan diprioritaskan bahwasanya ketika kita mencintai karena Allah, maka sejogjanya dalam skala prioritas itu apa? Sejogjanya dalam skala prioritas itu adalah harusnya kita menempatkan orang-orang solih menjadi ring pertama kita yang kita cintai mereka semata-mata karena Allah. Memilih teman yang solih. Ya. Kenapa harus ada pertimbangan kesolihan untuk kita jadikan prioritas kita mencintai mereka? Kita jawab dulu dari dua sisi. Karena yang pertama, kita belajar dalam sebuah kaidah dari filosof kata bahasa Arab. Dari bahasa Arab, teman itu dalam bahasa Arab namanya sahib. Sahibun itu teman. Dan sahibun itu dekat sekali. Kata-kata ataupun hurufnya dekat sekali dengan kata sahib. Sahibun, sahibun. Kenapa sahib dan sahib itu berdekatan? Karena memberi makna. Berteman itu saling menarik. Sahib itu menarik. Makanya ketika kita mengetahui filosofnya di dalam bahasa Arab, akar kata dari kata sahib itu sangat dekat sekali beririsan dengan kata pada kata sahib yang artinya menarik, itulah yang menjadi sebuah makna. Kalau berteman itu menarik, maka pastikan kamu menarik teman yang solih, di mana kamu ditarik kesolihannya, atau kamu menarik dia di dalam ketaatan dirimu. Sehingga akhirnya itu menjadi tinjauan pertama. Kenapa kita harus berteman sama orang solih dan menempatkan mereka pada ring pertama? Mungkin ada yang langsung nanti bertanya, emang kita nggak boleh Ustaz berteman sama teman kita yang belum solih? Boleh, nggak ada larangan. Dengan syarat. Satu, bertemannya kita dengan orang yang hari ini masih bermaksiat. Satu, harus sabar. Dua, bahwasanya kita mampu menjaga hati kita untuk tidak tergoda dengan dosa dan kemaksiatan. Contoh, kalian punya teman kalian pacaran, dan dia hidup di kos-kosan yang tidak ada aturannya. Kalian teman kamarnya sebelah kamarnya, dan kalian sering melihat dia memasukkan pacarnya ke dalam kamar, kadang malam pulangnya pagi.
Kalau kalian memastikan bahwasanya kalian bisa aman dari godaan-godaan syahwat, dari setiap kenikmatan, ketika orang itu bermaksiat, ya mangga. Tapi kalau kalian merasa kalian lemah, jangan pernah merusak kehidupan kalian. Hanya karena ingin membela pertemanan yang justru akan membawa penyesalan pada kehidupan di akhirat. Jangan sampai ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila. Jangan sampai ada penyesalan yang Allah abadikan di dalam surat Furqan. Ya Allah, coba dulu saya tidak mengambil dia sebagai temanku. Tapi kalau kalian mampu menjaga dari berbagai macam godaan-godaan genit dari maksiat yang dia kerjakan, tidak apa-apa. Yang ketiga, niatnya adalah memberikan kepadanya jalan hidayah. Jadi bukan hanya berteman doang. Saya itu walaupun sama dia senang, walaupun dia minum khamar, walaupun dia berzina, tapi saya senang kumpul sama dia. Terus ditanya, alasan kamu senang sama dia apa? Ya having fun aja lah, gak ada niat apa-apa lah. Gak boleh. Gak boleh. Karena sesungguhnya berteman dengan orang-orang yang bermaksiat tanpa dengan tujuan apapun itu tidak diperbolehkan. Kalau tidak punya tujuan. Istri Nabi Lot itu tidak melakukan lesbian. Orientasi seksualnya normal. Beliau punya anak dari suaminya Nabi Lot alaihi salam. Tapi dia berkumpul terus dengan kaumnya Nabi Lot dan memberikan loyalitas kepada kaumnya Nabi Lot. Bukan hanya berinteraksi, tapi memberikan loyalitas. Allah mengadab kaumnya Nabi Lot dan tidak tertinggal di antara yang diadab ketika diangkat panahnya ke puncak yang tertinggi sampai anjing-anjing mereka melonglong ketakutan ketika diangkat ke tempat yang tinggi lalu dibalik dan dihentakkan itu ke permukaan bumi. Termasuk di dalamnya itu istrinya Nabi Lot. Walaupun dia tidak lesbian. Walaupun dia tidak melakukan penyelewengan seksual. Tapi apa? Dia berteman dan memberikan loyalitas kepada kaumnya Nabi Lot. Loyalitas itu. Makanya kalau kita berteman doang, hanya sekedar having fun, lalu sudah ada loyalitas kepada mereka yang bermaksiat, tidak boleh. Loyalitas tetap diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Ya. Makanya kalau kita berteman sama orang yang tidak sholih, tapi tidak memiliki sebuah tujuan dan goals yang jelas. Saya berteman sama mereka itu karena saya ingin menjadi sebab hidayah mereka kembali kepada Allah. Nggak ada niatan ini, haram hukumnya. Tidak boleh berteman sama mereka. Ya. Nah, itu syaratnya. Makanya akhirnya kembali bahwasanya di dalam kita menjalankan ibadah non-makhdoh, yaitu bagaimana kita saling mencintai karena Allah, kembali kepada salah satu poinnya. Maka hendaklah yang betul-betul kita cintai adalah mereka yang betul-betul mencintai Allah. Itu tercermin dari doanya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Imam Ahmad. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah. Apa yang dimohon oleh beliau? Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau cintamu. Dan aku memohon kepada Engkau cinta orang yang mencintaimu. Ya, yang diminta oleh Nabi Muhammad bukan sekedar cintanya manusia, kebanyakan orang. Mari kita soroti permohonan dalam doa ini pada poin yang kedua. Nabi tidak mengatakan Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubban nas. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan cinta seluruh manusia. Tidak, Nabi tidak meminta itu secara sporadis, umum, tidak.
Tapi Nabi itu memohon, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Jadi siapa orang yang mencintai Allah? Orang solih. Orang solih yang mencintai Allah semata itu orang solih yang tidak terkalahkan dengan genitnya dunia. Yang tidak terkalahkan dengan seksinya syahwat. Itu orang yang mencintai Allah. Maka yang diminta oleh Nabi adalah bukan cinta setiap orang. Enggak. Karena cinta setiap orang itu tidak dibutuhkan pada perjalanan kita menuju kepada Allah. Tapi yang dibutuhkan itu apa? Yaitu cintanya orang yang mencintai Allah semata. Cintanya orang yang mencintai Allah. Itu yang kita butuhkan. Ya, sehingga itu dari perenungan doa Nabi itu yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya mencintai karena Allah itu harus betul-betul. Prioritasnya adalah bukan hanya sekedar kita mencintainya, tapi karena kita melihat ada figur kesolihan dalam dirinya, dalam hidupnya, yang menjadikan kita berhajat untuk bersamanya, mendapatkan kebaikannya, mencintai dia karena Allah supaya memperoleh keberkahannya. Berulang-ulang para ustadz, para guru sering menyebutkan, kalaulah anjing saja yang menemani Ashabul Kahfi ketika masuk pada gua, anjing itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan anjing itu juga mendapatkan karomah besar ketika ditidurkan sepanjang para pemuda ditidurkan oleh Allah. Disebabkan anjing itu berkhidmah kepada para pemuda yang menjaga keimanan, meninggalkan raja yang dolim. Lalu mereka masuk kepada satu gua. Maka itu yang sering disampaikan, dijelaskan para guru, para ustadz. Itu anjing, apalagi manusia yang beriman ketika mereka berteman sama orang yang solih. Nah, maka inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memahamkan di antara kriteria pilihan kita ketika saling mencinta itu bukan dalam kondisi tidak punya parameter. Tapi ketika kita mencintai karena Allah, yang menjadi landasan kita mencintai dia karena Allah, salah satunya ada di poin yang kelima, mencintainya karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Tanpa mengambil kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh berteman sama sekali dengan orang yang melakukan dosa selama syarat-syarat yang tadi saya sampaikan terpenuhi. Tapi yang prioritas itu orang solih. Karena ketika kamu berada di antara kerumunan orang yang solih, kamu akan terus akan mendapatkan keberkahan. Makanya akhirnya Rasulullah SAW, beliau dalam satu riwayat Imam Ahmad, ya, dalam riwayat Abu Dawud, nomor hadisnya 4832. Sampai Nabi berkata, wala tusahib illa mu'minan, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Makanya sampai kita menjumpai baginda Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Beliau sampai bersabda, janganlah kamu berteman kecuali dia adalah orang yang betul-betul mukmin kepada Allah. Dan jangan kamu biarkan makananmu, jangan kamu biarkan rezekimu diambil, dinikmati, dan dikonsumsi kecuali orang yang betul-betul bertakwa di antara kalian. Lah itu yang menjadikan kita memahami, itulah pentingnya bahwasanya pertemanan yang disandarkan kepada Allah itu harusnya memiliki sebuah parameter, bukan sembarangan, tapi orang-orang yang memiliki figur kesolihan pada kehidupan mereka. Saya teringat kepada pembahasan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Dalam kajian kitab yang panjang ya, saya membahas Tazkiyatun Nafs. Dalam pembahasan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs, di situ diterangkan, berteman itu ada 4 kriteria. Dan kita harus paham 4 kriteria itu. Yang pertama, ada yang berteman dengan seseorang yang solih, yang kita butuhkan pada perjalanan kita untuk mengingatkan kesalahan kita, untuk menyabarkan kadang-kadang kelemahan kita. Ketika kita bertemu sama orang solih,
Karena kedudukan teman-teman yang solih itu kayak ibarat asupan gizi. Kayak asupan gizi. Apa yang terjadi kalau Pak Eri, saya kurang mendapatkan asupan gizi? Akhirnya imunitas tubuh kita melemah. Ketika imunitas tubuh kita melemah, akhirnya apa yang terjadi? Berbagai macam penyakit akan datang menyerang. Sama pula sesungguhnya teman yang solih itu kayak asupan gizi. Sehingga membentuk imunitas iman kita itu menjadi lebih kuat untuk menghadapi berbagai macam godaan. Contoh, fulan, dia berteman dengan orang solih. Misalkan dia kenal sama orang yang solih yang dia jumpai, lalu mereka akrab. Yang satunya masih kerja di kantor. Lalu yang satunya tiba-tiba misalkan dia harus melakukan perkara sogok menyogok. Maka dia bimbang karena fitrahnya manusia itu pada dasarnya dia itu kalau ada tawaran dosa itu hatinya itu ragu melakukan. Itulah kontrol dari Allah dengan hati kita. Lalu dia cerita sama temennya yang solih. Saya kerjaan nih. Saya disuruh nyuap sama orang. Gimana ini caranya saya nyuap orang ini? Lalu temannya berkata, jangan, benar jangan. Rezekimu tidak bertambah karena yang haram, dan rezekimu tidak berkurang karena kamu komitmen kepada kebenaran. Bisa jadi kalimat itu menyelamatkan dirinya. Tutup teleponnya, dia merenung gitu. Ya Allah. Akhirnya dia jujur pada pekerjaannya, profesinya. Dan itu bisa jadi kebaikan itu, imunitas iman ketika menampik yang haram didapatkan karena asupan gizi dari teman yang solih. Makanya akhirnya kita mendapatkan teman yang solih itu penting sekali pada keberadaan kita menuju kepada Allah. Perjalanan kita menuju kepada Allah itu perjalanan yang panjang. Kadang lelah, kadang letih. Maka mendapatkan teman yang solih, itulah yang bisa membantu kita dan menjaga kita. Sebagaimana kita naik ke gunung, menuju ke puncak. Misalkan Gunung Lawu. Kita menuju ke puncak Gunung Lawu. Hargodumilah. 3.300 atau 3.200, saya lupa. Perjalanan kita sama orang solih itu sama dengan kita berjalan menuju puncak dengan orang yang betul-betul support untuk kita ketika kita mendaki. Ketika baru di pos 2 kita udah lelah, teman kita ngomong, ayo pelan-pelan aku temenin. Ketika di pos 3 kita ketakutan, plus katanya di sini ada suasana mistik, ada pasar ini. Temannya mengatakan, dah insya Allah tidak apa-apa. Ketika jalan kita mulai miring-miring menuju ke jurang, teman kita langsung mengingatkan, ini jurang. Itulah fungsinya teman yang solih. Yang terkadang, ketika teman yang kita pilih tidak solih, mungkin akan menyenangkan kamu. Mungkin selalu membenarkan kesalahanmu. Mungkin selalu mendiamkan kemaksiatan kamu. Mungkin menutup mata terhadap dosamu dan kelihatannya menyenangkan bersama mereka, tapi sejatinya itulah perkara yang dikatakan oleh Allah bahwasanya perkara itu bisa menjadi salah satu sebab penyesalan manusia nanti di akhirat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila. Coba kalau saya tidak mengambil teman, dia itu jadi teman saya. Dia mendiamkan ketika maksiat aku lakukan. Dia menutup mata ketika dosa aku terjang. Dia justru melindungiku ketika zina aku labrak dan aku terjang. Nah itu. Makanya ada teman yang harus kita miliki, itu teman yang bersifat sebagaimana asupan gizi. Ada teman yang kedua, teman yang dia memiliki kriteria. Nah, bahasa nama siapa? Nak? Ada teman dengan kriteria yang kedua, yaitu adalah sebagaimana obat. Ya kita datangi pas lagi butuh-butuh aja sebenarnya.
Ya, kita pas lagi ada urusan ingin mendapatkan barang diskon yang murah gitu ya, kita cari teman kita yang menjadi distributor barang itu. Setelah itu tidak lagi berkomunikasi. Kita butuh tiket pesawat ya, kita hubungi teman kita yang menjadi agen pesawat tiket. Itu yang dinamakan dengan teman yang bersifat obat. Kita datangi ketika lagi butuh. Ada teman yang ketiga bisa mendatangkan penyakit untuk kita. Akhirnya setiap kita berjumpa dengannya, ya akhirnya ya dosa kita jadi berjalan. Kamu lagi pusing ya? Ya dah nih pakai narkoba. Pusing ya? Ayo kita ke diskotik. Stres ya sama istri. Udah pesan perempuan aja, enak. Ngapain kamu melihara? Ngapain kamu itu makan sate harus melihara kambing sih? Kata sederhana, tapi kadang-kadang menyebabkan orang itu bisa melakukan zina. Itulah yang disebut dengan teman penyakit. Dan ada yang keempat, teman yang menjadi racun. Artinya memberikan penyelewengan pemikiran kepada kita. Menjadikan orang akhirnya jadi ateis, agnostik. Menjadikan seseorang akhirnya benci dan berseberangan dengan sunnah Nabi. Itu namanya teman yang menjadi racun. Maka pada poin yang kelima inilah pentingnya bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dengan kita saling mencintai, pahala dengan saling mencintai itu kita dapatkan. Yaitu ketika kita selektif memilih ring pertama kita, itu dari orang-orang solih yang kita harapkan mendapatkan pahala berjumpa dengannya, berteman dengannya, berinteraksi dengannya. Ini kalau dalam bahasa saya itu 4. Ini adalah ring 1. Ini harus betul-betul orang-orang solih yang kita selektif. Ring 2, ring 3 kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ring 3 kita sesuaikan dengan mungkin hobi-hobi kita lah. Tapi ring 1 ini kita butuhkan dalam perjalanan kita untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Orang-orang yang sejatinya kita butuhkan syafaatnya. Karena apa? Teman-teman orang solih itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Ring 2 mungkin saudara kita, dari kerabat kita yang luas. Ring 3 mungkin teman-teman kita yang mungkin satu hobi dengan kita tapi tidak sampai mengarah kepada kemaksiatan, hanya sekedar hobi aja gitu. Tidak ada masalah. Tapi ring ini tetap harus kita miliki. Siapa ring 1-mu, siapa ring 2-mu, siapa ring 3-mu. Maka itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk tidak sembarangan. Tidak sporadis untuk berteman dengan siapapun. Bagaimanapun seleksi perlu dilakukan. Wah, berarti itu inklusif, eksklusif Ustaz. Loh, bukan eksklusif. Ketika kita mendapati bahwasanya banyak sekali perkara yang bisa menyebabkan kecelakaan diri kita. Ketika kita menyadari banyak perkara yang bisa mencelakakan kita, lalu kita selektif, bukankah itu merupakan perkara yang baik? Selama dia tidak menafikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ketika kita menyadari banyak makanan yang hari ini tercampur dengan bahan-bahan berbahaya untuk tubuh, lalu kita ingin hidup sehat, lalu kita selektif memilih makanan, emang salah? Memang bisa dikatakan itu eksklusif kamu. Loh, saya pengen sehat. Masa saya tidak boleh memilih makanan? Oh, saya pengen sehat kan? Hak setiap orang itu punya hidup sehat. Berarti kalau orang itu punya hak untuk hidup sehat, dia juga dilindungi effort yang dilakukan untuk bisa memberikan kepadanya kehidupan yang sehat. Kita ini beriman. Dan ketika kita beriman, kita pengen selamat di akhirat. Ketika kita pengen sehat di akhirat, selamat di akhirat, kita dilindungi hak kita. Maka apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi goals kita. Itu bukan eksklusif. Selama ketika kita berteman, bersahabat dengan orang-orang solih, kita tidak merendahkan orang, tidak meremehkan orang, tidak sombong, tidak jumawa, tapi tetap menghormati orang. Sesama hamba yang beriman kepada Allah. Itu tidak ada masalah dan itu bukan eksklusif. Tapi juga inklusif dalam batas tertentu.
tapi tetap selektif untuk menjaga hal-hal buruk yang bisa terjadi. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami inilah pentingnya bagi kita. Adab kita yang kelima adalah ketika kita berjumpa, bertemu dengan seseorang yang kita cintai karena Allah, maka kita mengambilnya dari teman-teman yang soleh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada setiap urusan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan pahala besar ketika kita memiliki seorang sahabat yang kita cintai semata-mata karena Allah. Harus dicari, harus dijemput bola. Karena mendapatkan sahabat itu tidak datang secara laduni, tidak datang secara otomatis. Ada proses menjemput bola yang harus dilakukan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah pembahasan kajian kita pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dawn. 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 Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, Allah, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, 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 oh. I've been holding for so long, scared I might slip away.